Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Sobat Mitis dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kalian semuanya. Kali ini kami tim dari Mojokerto Mistis akan melakukan penelusuran di pohon keramat yang ada di daerah Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, yang mana menurut cerita masyarakat setempat dan narasumber yang kami temui, pohon keramat ini setiap tahunnya selalu diadakan ritual-ritual dari desa maupun orang yang mempunyai hajat akan berritual di pohon ini. Bagaimana kisah selengkapnya? Terus ikuti perjalanan kami tetap di Mojokerto Mistis. Percaya mistis harus dengan logis. Mojokerto Mistis dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mencoba berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada di pohon sekitar ini. Nanti kita akan mencoba memvisualisasikan dengan gambar atau sketsa. Kamera bisa dekat, kamera. Bisa dicek di bawah. Ada sesuatu yang jatuh di sini. Batu mistika. Teman-teman dimana berada, kali kita mencoba visualisasikan dengan sketsa atau gambar. Saya akan mencoba satu orang untuk dibuka mata batinnya. Nah, saya akan mencoba menjelaskan apa yang saya lihat di alam ini, di pohon sekitar ini. Kita akan coba. Kamera, dekat kamera. Jadi sobat mitis, banyak yang mencoba mengganggu tim yang sedang menggambar di sini. Kita lihat apakah sama seperti yang saya lihat di pohon ini.
di sini sih mas. Tadi tungguin kuntilanak sih. Pas di atas yang melukis sih. Coba mistis di manapun kalian berada. Nah, ini hasil dari lukisan tadi ya. Menggambarkan sosok di pohon ini. Sesuai yang saya lihat tadi, di sini ada orang yang lagi bertapa. Ini juga ada ditunggu sosok harimau putih, dan ada gombel dari kuntilanak. Dan yang sering nampak ini yang kuntilanak dua ini. Jadi macan tersebut ini penunggu dari sosok yang lagi bertapa di sini. Jadi ratusan ini sebenarnya bukan kerajaan kalau kita lihat dari sisi gaibnya, tapi suatu tempat yang memang banyak yang menghuni, ratusan bahkan ribuan di sini. Tapi bukan suatu kerajaan. Cuma di sini dulunya petilasan. Mungkin aja kaitannya dengan kerajaan Majapahit yang sedang bertapa di sini. Seperti inilah hasil baca dari makhluk astral yang ada di tempat ini. Tapi seperti perjalanan kami tetap di Mojokerto Mistis, percaya mistis harus dengan logis. Baik sobat Mojokerto Mistis, teman kalian berada, kali ini kami akan mencoba melakukan mediumisasi di samping saya ada sang mediator. Semoga kita mendapat informasi dari makhluk-makhluk yang ada di pohon ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam saya. Ini kan siapa? Oh, ini kunti yang tadi di atas saya ya? Ya, kunti yang tadi di atas saya. Gangguin teman-teman saya. Saya bisa bantuan? Bisa bantu kami menceritakan informasi di sini? Di sini siapa saja yang nunggu di pohon ini? Siapa aja yang nunggu? Oh, harimau. Teman kamu itu harimau. Terus siapa lagi? Di kunti, kayak kamu banyak kuntinya sini. Ada berapa yang di sini? Banyak. Kerajaan atau gimana di sini di pohon ini? Kerajaan. Oh. Jadi kalau orang-orang di sini setiap tahun setiap ada mau hajatan, kok harus ke sini, kenapa? Kok harus setelah ke sini? Kenapa? Nggak tahu. Oh, nggak boleh. Nggak boleh sama siapa? Sama pengusaha sini. Emang di sini kamu sudah berapa tahun? Berapa tahun? Sudah lama? Kira-kira pohon ini siapa penguasanya? Yang bisa saya minta informasi. Oh, ada cacing di sini. Terus siapa lagi yang di sini yang suka ganggu manusia itu? Selain kamu siapa yang suka nampak-nampak? Siapa ini? Wewe Gombel. Sama siapa lagi? Sama siapa lagi? Banyak. Jadi yang ganggu nggak kamu saja. Banyak. Harimau itu biasanya kenapa kok nampak-nampak ke orang? Kalau ada orang menderita di sini, sering nampak ada harimaunya. Nah, itu yang jagain pohon ini.
Dulunya buat apa sih ini tempat ini, pohon ini? Nggak tahu. Terus masyarakat kesini siapa yang kira-kira selalu kesini itu? Orang sini atau sempat atau orang lain, luar daerah atau gimana? Oh, kamu nggak boleh ngasih informasi. Nggak boleh. Siapa yang nggak boleh? Harimau itu nggak boleh. Panggil ke sini harimaunya. Saya mau minta informasi. Saya panggilkan. Panggil sini. Panggil harimaunya ke sini. Suruh ke Ragana ini. Biasa cari informasi dari harimau tersebut. Kalau Mojokerto mistis, kali ini yang merasuki harimau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda bisa tenang? Bisa tenang? Duduk yang tenang. Kami di sini nggak niat ganggu, meminta informasi aja. Bisa duduk tenang. Kami nggak cari apa-apa, kami cuma mencari informasi dari tempat ini. Katanya masyarakat setempat sering kesini membuat ritual. Apa benar itu? Kenapa harus kesini? Kenapa nggak di rumah aja? Langsung minta kepada Allah. Kenapa memangnya? Memang kalau semua nggak ritual kesini ada apa? Sama orang-orang yang punya hajat atau yang desa ini, kira-kira. Apa mau tahu? Oh, saya kan cuma ingin tahu biar orang nggak tersesat. Orang mungkin. Biar orang-orang ini nggak salah jalan. Nggak minta bantuan sama bangsa-bangsa seperti Anda. Tak cukup. Jaga apanya, ya? Anak desa lagi. Oh, jadi Anda yang jaga sini. Berapa lama Anda di sini? Tahun. 200 tahun. Tahu sejarah dari pohon ini? Tahu sejarahnya? Dulunya bagaimana? Pohon ini. Kerajaan Jin. Oh, kerajaan Jin. Siapa penguasanya di sini? Siapa penguasanya di sini? Kami di sini baik-baik, tak ganggu bangsa Anda, cuma meminta informasi dan meluruskan biar masyarakat di sini semua nggak melenceng. Bisa Anda kasih informasi kepada saya? Kenapa emangnya? Emang salah kalau kita mempelajari informasi di sini? Salahnya di mana? Oh, ya jelaskan urusan kita sebagai manusia. Kenapa harus kesini nyari ritual-ritual sini? Kenapa nggak langsung kepada Allah? Kekuasaan. Oh, kekuasaanmu di sini. Bisa ngasih apa kamu? Manusia-manusia itu. Oke. Kan bahasa kita sudah sama, beda alam. Kenapa harus kesini? Memang bisa bahasa seperti Anda bisa ngasih bencana, memang bisa ngasih musibah, memang bisa. Saya kau main bukti. Coba buktikan. Memang bisa bahasa seperti Anda. Seharusnya yang ngasih musibah itu ya Allah. Saya siap tanggung jawab. Yang ngapain saya yang tanggung jawab? Memang kamu bisa tanggung jawab? Bisa menjamin? Bisa menjamin keselamatan mereka?
Dengan apa Anda menjaminnya? Dengan apa menjaminnya? Pasukan. Oh, pasukan. Diapakan pasukan ini? Suruh jaga desa gitu. Seperti apa menjaganya memang? Memang dikasih apa buat sahabat kita sama manusia-manusia ini? Dikasih apa kalau ke sini? Oh, ada dikasih makan. Makan apa memang? Wangi-wangian. Terus apa lagi yang dikasih sama manusia di sini? Bunga. Terus apa lagi? Apa lagi? Kepala kerbau. Kenapa di kepala kerbau? Kenapa enggak yang lain? Simbol kekuasaan lo. Kekuasaan siapa? Kekuasaan kamu. Kamu kan harimau. Kamu nggak kasih kepala harimau aja. Bangsa. Oh. Jadi kamu bisa menjamin keselamatan manusia dengan cara manusia meletakkan saja di sini. Nah, ini yang menyelesaikan manusia. Yang bisa menjamin itu Allah yang menjaga keselamatan mereka. Apa lo sok suci? Bukan kita sok suci, memang seperti itu. Bangsa Anda itu di bawah bangsa manusia. Itu kan manusia itu makhluk yang paling mulia. Bukan seperti Anda. Ada berapa di sini? Masih seperti Anda itu. Ada berapa banyak di sini? Ratusan ribu. Ratusan. Yang suka ganggu itu siapa ya? Gue, anak gua. Oh, anak buah kamu yang suka ganggu. Tujuannya buat apa ganggu manusia? Gimana ngerti gimana? Oh, ini kekuasaan kamu. Maksudnya seperti kamu ini yang ngelantur itu. Suka ganggu manusia, menyesatin manusia. Ganggu. Supaya ngasih sesajen ke sini. Saya menusuk yang kok. Manusia Gimana? gimana? Maksudnya kamu sebagai bangsa jin ya meluruskan, malah menjerumuskan. Ya, sudah jelas kalau yang ngasih keselamatan itu ya cuma Allah. Yang cuma ngasih jaminan cuma Allah. Nggak bisa masa Anda ngasih jaminan. Bisa ngasih apa memang? Siapa yang terkuat di sini? Yang paling kuat siapa? Siapa rajanya di sini? Anda nggak berani panggil di sini. Kalau memang nggak bisa panggil, nanti saya yang panggil sendiri. Sekarang Anda keluar dari anak ini. Kenapa memang? Kenapa Anda lari? Kenapa Anda lari? Kalau Anda nggak bisa ngasih informasi yang jelas, ya udah keluar aja. Atau mau pakai cara kekerasan? Pakai cara kekerasan? Nggak mungkin Anda bisa ngalahin manusia, itu nggak mungkin. Saya kesini nggak mau baik-baik. Nggak perlu Anda melawan saya, percuma. Apalagi bisa ngalahin manusia kamu itu.
Keluar dari raga anak ini. Kalau ucapan Al-Quran gimana? Pernah dengar Al-Quran? Pernah dengar? Pernah dengar enggak Al-Quran? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Gimana rasanya? Mau keluar nggak? Mau keluar nggak? Kalau nggak mau keluar, kebakar kamu nanti. Mau keluar nggak? Kalau nanti kamu kebakar nggak usah nyalain saya ya. Keluar apa enggak? Terusin ini. Terusin kebakar kamu nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال ربك للملائكة terus bakar kamu nanti. Dah, keluar aja. Lihat semua kata mistis, kali ini kita masih belum lengkap untuk mencari informasi. Kami akan mencoba melakukan meditasi yang kedua. Terus seperti perjalanan kami di Mojokerto mistis, kami itu harus dengan logis. Baik, sebagai Mojokerto mistis, kali ini saya akan melakukan meditasi yang kedua. Semoga saja kita dapat informasi yang lebih lengkap dari makhluk yang ada di sekitar sini. Terus seperti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khatimul khatamin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda bisa tenang, bisa duduk. Kami di sini tidak niat mengganggu bangsa seperti Anda. Kami cuma ingin mencari informasi dari tempat ini. Bisa tenang. Ini dengan siapa? Siapa? Takji. Sudah berapa lama di sini? 200. Berarti Anda tahu secara pohon ini. Kenapa dikeramatkan oleh masyarakat sekitar sini? Anda bisa cerita kepada kami. Zaman biyen Ya. panggone ana wong topo gini. Oh, tempat orang bertapa di sini. Ya. Siapa yang bertapa itu? Utusane Dan siapa? utusane Dan siapa? Dari siapa? Dari kerajaan Majapahit. utusane Gajah Mada. Oh, jangan dari Prabu Kacamata. Emang kenapa kok diutus bertapa di sini? Kan banyak tempat yang lain. Kini panggone jene iku ngawurahe apik. Gimana auranya? Maksudnya aura-aura yang baik itu? Siapa itu? Nggak usah dengerin orang itu.
Gak usah dengerin makhluk-makhluk yang itu. Udah kesini aja, kasih informasi kepada saya. Udah saya urusin nanti yang ini. Sudah berapa lama kira-kira pohon yang di sini nih? Oh, sewu petang atus. 400 tahun. Terus di sini ada siapa aja yang menghuni tempat ini? Oke. Banyak. Siapa penguasanya di sini? Raja Jin. Raja Jin. Yang masuk sini Raja Jin. Ya. Terus di masyarakat tempat ini kenapa kok disakralkan? Ada apa dengan pohon ini? Kenapa harus ke sini enggak sesaji-saji itu? Yang mergo iku mau. Karena kesucian tempat ini. Ya. Karena dulunya buat bertapa. Ya. Terus apa lagi selain itu? Lo petilisane kene iku mau. Oh ya, di sini tilasan orang yang bertapa itu ya. Ya. Jadi kalau misalnya orang-orang nggak ngasih sesaji ke sini, nggak ditolak ke sini, bagaimana itu? Ya kelakuane jin-jin niku. Sing ngarai wong-wong desa anu. Oh, dari kelakuan jin-jin ini yang misalnya manusia. Ya. Dari mana aja orang yang ditolak ke sini tuh? Apa masyarakat sini setempat atau dari lain-lain daerah atau di mana? Wakeh. Minta apa memang mereka itu ke sini? Ya iku mau njaluk anu tok gawe. Buat hajatan, Ya. supaya lancar gitu. Ya. Memang bisa ngasih apa manusia seperti Anda pada manusia? Bisa menjamin nggak? Memang bisa. Ya rasa jin-jin niku sing anu. Yang menyesatkan ya. Ya bujuk ya wong-wong kabeh. Seharusnya kan kalau yang bisa menjaminkan cuma Allah. Nggak bisa bangsa-bangsa ada menjamin manusia keselamatannya. Apalagi sampai bencana-bencana itu kan cuma fitnah-fitnah jin. Betul nggak itu? Betul. Ya, sobat nanti cenderung kalian berada. Jadi memang bangsa jin ini yang suka memfitnah manusia, yang bisa membuat hati manusia. Sebenarnya kan cuma Allah yang bisa berhak untuk menjamin semuanya, termasuk keselamatan dari manusia itu sendiri. Jadi tidak bisa bangsa jin ini. Jadi mereka membuat fitnah atau membuat kericuan pada pikiran manusia supaya percaya kepada bangsa-bangsa seperti mereka. Terus di sini selain buat ritual buat apa aja? Jin lah. Gawe iku mau wong-wong desa nek ana hajatan. Buat hajatan. Iya. Tahun sekali suruhan atau gimana? Iya, gawe anu desa e. Buat bersih desa. Terus selain itu apa lagi? Kadang yo ono wong njaluk nomor. Iya. Nggak togel. Yo, Ngomong dikasih sama bangsa Anda. yo bangsa jin iku sing ngowahi. Emang bisa? Yo ora ro aku, Oh, jadi Anda nggak pernah ikut-ikut masalah yang sebegitu ya? ora melu aku. Itu di sini kok banyak kuntilanak itu, bagaimana itu dulunya kok? Saya lihat ini banyak kuntilanak, ada harimau. Yo mergo iku mau nggone kene enak mau. Oh, di sini di tempatnya adem, suka kesini semua ya, makhluk-makhluk itu. Kira-kira mereka mengganggu seperti apa ya kalau di sini? Bahasa-bahasa kuntilanak. Nek ono wong anu ngawur diganggu, nek gak anu yo gak ganggu. Oh, suka menampakkan diri gitu ya? Iya. Seperti macan itu, suka menampakkan diri. Tapi dulu katanya ada orang yang berbuat maksiat di sini terus mati di sini itu fitnah itu ya? Nah, Tapi bukan karena bangsa Anda. Memang itu memang fitnah dari masyarakat setempat aja. Terus selain dibuat ritual, buat ada orang hajatan, buat apa aja tempat ini lah? ya buat sembayangi wong Buddha itu. Oh, buat tempat-tempat ibadah. Seharusnya kan tempat ibadah nggak seperti ini, disakralkan seharusnya. Ya ora ro aku. Iku urusane wong iku. Musuh jin sing ngarano rene iki. Terus kalau dulu mitos dari masyarakat setempat, bahwasanya tempat ini dipakai untuk putri atau selir dari Singosari yang mau ke Majapahit terus ke sini tuh memang benar atau gimana?
Anda tidak tahu. Mitosnya masyarakat kan dulu dipakai untuk dari kerajaan Singosari yang mau ke Majapahit mampir ke sini atau gimana, berarti itu Anda sama sekali tidak tahu. Terus bentuknya dari jajan seperti apa sih di sini itu? Berani nggak Anda? Tak berani gambarin wujudnya seperti apa? Banyak di sini ya, hal yang positif dan negatif banyak ya. Wah, karek kecil kayaknya. Oh, banyak kecil sini. Berarti dimanapun kalian berada, dari yang namanya Raja Jin itu tidak bisa mewujudkan diri. Jadi Raja Jin itu pasti bersosok seperti angin atau apa itu yang bertingkat Raja Jin. Tidak ada Raja Jin yang bersosok seperti genderuwo atau apa, itu tidak ada. Jin yang hakikatnya adalah tidak pernah bisa dilihat oleh manusia. Mereka tidak punya wujud aslinya. Apalagi Raja Jin, mereka sudah berwujud seperti 4 unsur alam, seperti angin, seperti api. Seperti itulah Raja Jin yang sebenarnya. Tidak bisa wujudkan seperti kuntilanak, seperti itu bukan jin. Itu hanya makhluk yang suka merujuk manusia, yang menggoda-goda pikiran manusia. Maksudnya seperti itu, Mbak. Di sini banyak orang dulu katanya minta pusaka, itu dikasih apa enggak, Bang? Ya ono sing duwe, ya ono sing gak. Buat apa tuh pusaka-pusaka? Tadi aku tak minta kok malah dikasih itu batu itu. Kenang-kenangan ae. Buat kenang-kenangan. Tekone api. Ora ngawur koyo wong-wong ngono. Emang seperti apa? Orang suka menarik pusaka dengan paksa seperti itu. Iya. Buat apa memang pusaka-pusaka itu? Manusia-manusia yang di sini. Gawe ngono iku. Kadang sing ngowahi ya basa jin iku sing ngowahi wong ngono iku. Ada syarat tertentu enggak untuk orang-orang itu jual di sini? Harus membawa apa atau apa gitu? Sing nggawa sajen iku ono. Saji. Ya. Terus apa lagi selain saji di sini? Nek gawe ruwatan desa ya ono ndase kebo iku. Oh, kepala kerbau. Buat apa itu? Sedekah bumi ini. Oh, sedekah bumi. Iya. Sebab mistis untuk kita pemahaman dari sesajen ataupun sedekah bumi itu, kalau menurut pandangan orang Islam itu banyak sekali, karena banyak di agama Islam banyak madhab. Kalau untuk saya pribadi sebagai orang Islam itu sah-sah saja untuk sesajen ataupun sedekah bumi dengan kepala kerbau atau gimana. Karena letak kemusyrikan seseorang bukan pada suatu benda, tapi pada hati manusia itu sendiri. Jadi tidak bisa benda itu dimusyrikan, tidak bisa. Yang bisa musyrikan hanya hati manusia itu sendiri. Tergantung dari niatnya. Kalau kita niatnya menyembah kepada selain Allah ya jadi musyrik. Kalau kita cuma untuk bersedekah bumi ataupun bersedekah kepada makhluk selain manusia yang berdampingan dengan manusia di dunia ini, menurut saya sah-sah saja, tidak ada musyrik ataupun gimana. Sekali lagi, untuk musyrik itu tidak pada suatu bendanya, daripada suatu hati manusia sendiri. Jangankan benda, bahkan Rasulullah saja kalau dituhankan sama manusia ya musyrik. Yang musyrik bukan Rasulullah tapi hati manusia itu sendiri. Jadi kesimpulannya, jangan pernah memusyikkan seseorang untuk pergi di mana atau membawa apa itu, karena kita tidak tahu hatinya. Itu mungkin dari leluhur kita memang seperti itu ya, kita hormati, kita bagaimana uri-uri dengan segala keimanan yang baik, dengan ketauhidan yang baik. Pertama saya terima kasih banyak sudah mengasih informasi kepada kami. Sekali lagi kami dari tim Jakarta Mistis, apabila ada kelancangan ke sini, kami tiba-tiba ke sini tanpa seizin dari teman-teman sini, rekan-rekan kami semua ini, kami minta maaf ya. Lagi-lagi terima kasih, tolong sampaikan kepada makhluk di sini. Iya. Semoga menjadi sejahtera terus selamanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum. Sobat Mojokerto Mistis dimanapun kalian berada, itu tadi sekilas penelusuran kami dari tim Mojokerto Mistis dan juga mediumisasi yang kita lakukan. Semoga saja
penelusuran dan medium tadi bisa memberikan informasi kepada seluruh masyarakat setempat agar tidak jadi pembodohan ataupun kemusyrikan kepada seorang manusia. Jadi hakikatnya kesimpulannya untuk sesaji ataupun ruatan yang ada di suatu desa ataupun itu memang warisan dari leluhur kita. Jadi kita tidak boleh gampang untuk memusyrikan atau mengkafirkan seseorang, karena letak kemusyrikan seseorang bukan ada pada tingkah laku atau suatu benda, tapi kepada hati manusia tersebut. Kalau memang diniati untuk menyembah selain Allah, ya itu bisa menjadi musyrik. Tapi untuk kalau kita niat sedekah ataupun memberi sedekah kepada makhluk selain manusia, termasuk pada bangsa jin yang hakikatnya juga diciptakan untuk berdampingan dengan kita sebagai manusia, ya sah-sah saja. Sekarang tidak menjadi kemusyrikan, tidak menjadi mentuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai itu dimana kalian berada, terus ikuti perjalanan kami di Mojokerto Mistis. Tetap percaya mistis harus dengan logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.